akeh korban jiwa merga ngeyel ora manut parintahe Merapi. Merapi uga ngenehi pangan kanggo manungsa. Ning aja lali, aku kudu ya iso ngopeni utawa nglestarekake Merapi. Iki ceritaku sik urip nek Merapi. Ayo padha nglestarekake Merapi yen pengin urip nek Merapi. Saat ini Anda masih bersama kami Radio Komunitas Lintas Merapi, radio di Wong Merapi. Radio komunitas merupakan bentuk kemandirian media dari, oleh, dan untuk komunitas itu sendiri. Nyanyi lagu ini bareng-bareng, Cinta Terlarang. Siapa sih yang gak tahu lagu Cinta Terlarang ya? Itu bikin baper banget guys. Buat kalian yang cintanya dilarang oleh apapun, sabar aja. Radio komunitas berorientasi pada tujuan non-profit dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Radio yang berada di Gunung Merapi contohnya. Terdapat 8 radio yang tergabung dalam radio komunitas anggota Jalin Merapi. Di antaranya Radio Komunitas Lintas Merapi, Radio Komunitas Petani Merapi, Radio Komunitas Merapi Media Center, Radio Komunitas Gema Merapi, Radio Komunitas Geminas Titi, Radio Komunitas KFM, Radio Komunitas Lahara, dan Radio Komunitas Gema Suara. Radio Komunitas Merapi FM di Desa Celuntang, Musuk Boyolali salah satunya. Air kita yang dari Wonodoyo Pedot itu kan terkena banjir lahar dingin itu rusak total, nggak bisa dipakai. Kita juga vakum untuk kebutuhan air bersih itu kan sangat sulit sekali. Saya ngomong sama Pak RT itu baru saya disampaikan ke warga bahwa di sini mau ndak untuk dibantu untuk menaikkan air bersih itu. Itu memang benar-benar lewat radio. Kapasitasnya ada hampir 12 kb. Itu untuk berapa kakak itu mas? Yang di sini 44 kakak. Alhamdulillah air sampai saat ini bisa dimanfaatkan sama warga. Itu yang terasa menjadi manfaat dari teman-teman Merapi FM. Serupa dengan Merapi FM, Lintas Merapi yang berada di Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten, juga memberikan manfaat bagi komunitasnya melalui kemasan budaya. Wonten kabar bilih saking Magelang dinten menika ugi wonten udan. Menyampaikan hiburannya ini hampir 80% lah, kita bisa katakan 80% rekaman sendiri, Mbak. Jadi warga sedang karawitan atau campur sari atau ketoprak kita rekam, kita siarkan. Jadi semua yang budaya-budaya itu, yang rekaman sendiri pasti ngomong soal Merapi, ngomong soal kesiapsiagaan gitu. Di tengah-tengahnya, kalau wayang ya kamu tak siarkan, tapi bayarannya adalah menyiarkan tentang ini loh, mitigasi bencana itu semacam ini, atau mengingatkan minimal gitu. Ngadepi marang bebaya Merapi. Ayo karo kajaba saka iku ya aja sungkan-sungkan lan aja wegah-wegah. Saben dina kudu ngrungokke radio pamriye supaya entuk informasi saka Merapi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ala kado sabun. Pite dunung idul pite dunung idul pite dunung idul. Piye mbok utang? Mewujudkan masyarakat yang hidup nyaman bersama ancaman, itu yang paling besar. Bagaimana bisa nyaman kalau kendaraan nggak punya? Maka peran radio komunitas Lintas Merapi ini bagaimana orang itu setiap rumah punya kendaraan. Itu sampai tabungan siaga bencana. Jadi kami nanti kalau Merapi meletus, warga kami ini itu tidak mengungsi, Mbak. Tapi pindah dari sini diartikan sebagai refreshing karena punya tabungan siaga bencana. Di buatan dipasang mawon, ben klerah mriku kula golekne ganti. Tanda aman. Kalau misal nggak aman itu gitu. otomatis nggak stabil.
Kedekatannya dengan masyarakat membuat radio komunitas sering menjadi mitra strategis untuk mensosialisasikan program pemerintah. BKKBN itu ada kerjasama dengan BKKBN, ada dengan BNPB, pemutaran drama itu walaupun sedikit tapi itu membantu untuk listrik. Meskipun menjadi mitra strategis pemerintah, nyatanya radio komunitas memiliki posisi yang lemah dalam regulasi penyiaran di Indonesia. Tidak mungkin kemudian peran strategis ini dalam posisi yang marginal terus-menerus. Jadi kalau dulu kan kita peran strategis tapi marginal dan ternyata kita harus bayar mahal. Pajaknya PNBP-nya ada yang 2,9 juta per. Jadi dari situasi ini sebenarnya belum menggambarkan bahwa radio komunitas punya tempat yang nyaman untuk memperkuat, memperbaiki, mendemokratisasikan penyiaran itu. Nah ini yang JRKI kawal proses revisi undang-undang penyiaran, kemudian ini harus dituntaskan termasuk alokasi frekuensi 20%. Kemudian proses perizinan harus dipersingkat. Posisi marginal radio komunitas diperparah lagi dengan frekuensi yang sangat minim. Kalau menurut saya itu memang kalau istilahnya kalau radio komunitas itu memang dianaktirikan. Saya sedang coba putar di 107.7, 8.9. Padat dan besar-besar, saya nggak menyebutkan. Memang ada di kabupaten di dekat ini ada frekuensi itu, yang radionya, kan nggak ada. Tapi kenapa itu besar? Apakah harus konflik? Kami nggak akan konflik, diam saja. Nah, kemudian kami cari aja yang kosong. Menurut aturan yang ada, kita keluarkan 50 watt. Ya. 50 watt itu kalau normalnya itu jangkauannya sampai berapa? 50 watt itu cuma 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ya. Cuma karena ini karena faktor geografisnya kita di atas, kita menang posisi. Sudah seperti itu. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2009, alokasi frekuensi untuk penyiaran radio di Indonesia terdiri dari 204 kanal, mulai dari 87,5 hingga 107,9 MHz. Sedangkan alokasi untuk penyiaran radio komunitas hanya sebesar 1,46%, yaitu di 107,7, 107,8, dan 107,9 MHz. Menurut Jaringan Radio Komunitas Indonesia, alokasi ideal untuk penyiaran radio komunitas adalah 20% dari total 204 kanal. Sesuai dengan lahirnya JRKI adalah sebagai badan advokasi, bagaimana kemudian ini berbicara posisi ya, bagaimana posisi radio komunitas bisa lebih adil, dia mendapat posisi yang cukup nyaman gitu. Nah tentu kemudian ini berkait dengan regulasi, mengawal revisi undang-undang penyiaran, walaupun capek juga. Revisi undang-undang penyiaran yang dimulai sejak tahun 2009 sudah diwacanakan, kita sudah diskusi sampai detik ini itu juga belum jelas. Sampai saat ini memang tidak ada penjelasan kenapa harus hanya 3 itu. Jadi justru kami yang berada di tataran regulasi konten siaran dan kami yang langsung banyak berhadapan dengan masyarakat di bawah, kami justru bertanya kenapa pemerintah hanya mengalokasikan 3 kanal itu. Selain frekuensi, radio komunitas juga merasa bahwa regulasi perizinan radio memberatkan komunitas mereka. Hal ini karena radio komunitas bertujuan non-profit, tidak seperti radio swasta. Waktu dulu itu perizinan susah, apalagi kami nggak punya komputer, ngetiknya harus bayar orang, harus ini itu dulu susah. Makanya sebelum 2006 itu kami belum pernah proses. 2004 sampai 2006 itu kita pernah proses, terus radio sering rusak, up gitu, tapi kegiatannya terus. Itu kemudian kita nggak melanjutkan. 2007 kita mengajukan lagi, tidak melanjutkan lagi. Kemudian 2010 kita mengajukan dan sekarang dapat IP3. IP3 pas bareng dapat IP3 itu radionya sambar petir di sini. Aduh, itu warga mana ini? Pilih melanjutkan dulu
atau membenahi alat dulu. Harus bolak-balik ke sana. Kalau tidak salah saya ke KPID itu kan 7 kali, terus kita EDP itu 1 kali harus ke Pekalongan. Itu yang paling sulit. Nah, setelah itu aja kita sudah proses, sudah EDP, masih aja didatangi Balmon. Itu perizinan. Memang seharusnya sih secepatnya. Tapi yo seperti itu. Kalau kesulitan untuk perizinan itu mungkin prosesnya yang di Kominfo Jakarta. Kita harus melengkapi datanya yang kurang itu apa. Kita juga kalau nggak dikonfirmasi harus input data seperti apa, kan juga nggak tahu. Balmon pernah ke sini mengingatkan kami sekali, tapi kami kan memang kita maaf karena belum berizin pada waktu itu, tetapi sudah siaran. Tetapi saya juga cerita tentang apa peran kami. Kami berperan, kalau bisa ya malah dibantu perizinannya dan sebagainya. 2013 kita kena syuting Balmon. Saya diminta untuk nunjukin izinnya kan memang belum ada. Lah dianya ya halus mintanya itu kan, Mas ini maaf kalau belum ada izinnya, ini untuk apanya ini saya pinjam dulu. Silahkan Pak, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah diambil Balmon, kita ya udah tidak apa-apa. Uang 3 juta itu pas pembikinannya pesawat itu habis 3 juta, ya wes. Meskipun tidak bertujuan mencari profit, regulasi yang ada menuntut radio komunitas untuk mengurus perizinan layaknya radio swasta. Proses membuat radio komunitas dalam hal perizinan, kemudian radio swasta maupun radio publik itu memang sama, tahapannya sama semuanya. Mulai dari mereka mengajukan proposal ke kami di KPID untuk kami verifikasi faktual ke lapangan. Kemudian setelah verifikasi faktual mungkin ada perbaikan-perbaikan terhadap proposal itu. Setelah perbaikan selesai, kami gelar evaluasi dengar pendapat. Di situ kami tidak hanya sendiri komisioner, tetapi kami juga mengundang. Kalau menyangkut masalah teknis, tentunya kami akan mengundang Balmon. Kemudian menyangkut masalah konten, kami akan mengundang bisa tokoh masyarakat, bisa anggota dewan untuk memberikan masukan. Berikut tabel syarat perizinan radio di Indonesia. Terdapat 4 aspek yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin siar. Di antaranya, surat permohonan, kelengkapan administratif, kelengkapan program siaran, dan kelengkapan teknis. Jadi kan gini, semangat dari undang-undang penyiaran itu ada 2, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Ya. Demokratisasi berarti bahwa semua masyarakat harus memiliki hak atas frekuensi, ya, dan karena frekuensi itu adalah milik publik, milik masyarakat. Nah, desentralisasi artinya semua aturan-aturan itu tidak harus diputuskan dari pusat. Ya, lembaga penyiaran komunitas ini adalah gagasan atau terjemahan dari ide demokratisasi. Jadi masyarakat, rakyat bisa mendirikan radio. Tidak hanya pemilik modal. Jadi sebenarnya kuncinya adalah pemerintah harus turun tangan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada radio komunitas untuk berkembang atau untuk tumbuh. Ya, sampai sekarang kita belum melihat pemerintah menangani dengan sungguh-sungguh perlunya radio komunitas, ya, aspirasi radio komunitas itu. Nah, ini yang tidak ada. Bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.